Selebtubers, artis cantik Prilly Latuconsina kembali bikin heboh penggemarnya nih. Bukan perihal kisah cintanya, tapi kali ini soal kejutan baru dari Prilly. Ya, baru-baru ini dia pamer kapal pesiar mewah yang diberinya untuk diri sendiri. Melalui Instagramnya, Prilly memamerkan interior kapal pesiar mungilnya itu. Ternyata ada alasan di balik pembelian ini. Prilly memang sengaja beli kapal pesiar demi mendukung hobinya memancing dan diving di laut. Menurut Prilly, kapal pesiar ini adalah kado spesial untuk ulang tahunnya yang ke-28 yang jatuh pada 15 Oktober 2024 lalu. Menariknya lagi nih, Prilly bahkan udah jago mengendarai kapal pesiar miliknya itu loh. Waduh, kapan belajarnya nih kakak Prilly? Udah mahir aja deh. Dari video yang beredar, terlihat ukiran nama Prilly di kapal yak berjenis Mary Fisher 795 tersebut. Kapal dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter dan lebar 3 meter ini juga dilengkapi dengan tempat tidur di bagian dalamnya. Melansir dari salah satu sumber, kapal pesiar milik Prilly ini ditaksir mencapai 2,5 miliar. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu karena kapal yacht pertama aku akhirnya udah datang. Dan ini adalah kado yang aku beli untuk diri aku sendiri. Soalnya dari dulu aku pengen banget punya kapal sendiri supaya nggak bingung kalau pengen mancing atau free diving tinggal pakai kapal sendiri. Dan kapal pertama ini untuk mancing sih. Jadi kalau mau iseng-iseng mancing ke Pulau Seribu atau pulau yang deket bisa pakai kapal ini, atau kalau mau island hopping santai-santai di laut. Kalau kapal aku nggak mau kalau nggak ada toiletnya, soalnya kalau mancing atau free diving suka kebelet pipis kan. Jadi ada toiletnya di sini. Yuk. Oke, ini ada kamar kecilnya gitu buat kalau mau tidur dan santai-santai. Jadi nyaman banget. Kenapa jenis kapalnya Mary Fisher? Karena belum ada yang Marry Me, jadi ya udah Mary Fisher aja. Prilly Latuconsina memang dikenal sebagai artis serba bisa. Nggak hanya jago akting dan bisnis, Prilly juga selalu mengeksplorasi keterampilan baru yang bikin kagum. Namun di balik karirnya yang bersinar, Prilly justru mengaku kesulitan dalam mencari pasangan. Banyak pria yang merasa minder dengan kesuksesan karir dan finansialnya yang sudah stabil. Terlebih, seiring bertambahnya usia, Prilly pun semakin selektif dalam memilih calon pasangan. Dalam sebuah podcast bersama Wendy beberapa waktu lalu, Prilly mengaku sering mengalami pengalaman di ghosting oleh cowok. Lucunya, Prilly selalu mengajukan pertanyaan tentang rencana 5 tahun ke depan di setiap kencan pertamanya. Meskipun menarik, tapi menurut Wendy pembahasan ini justru bisa saja membuat mereka kurang nyaman. Ngedate sama orang, aku pertanyaan pertamanya itu tuh. Misalnya ngedate nih sama orang, kamu udah kebayang belum 5 tahun dari sekarang kamu ngapain gitu. First date? Kadang aku suka nanya gitu, karena menurut aku menarik aja untuk tahu perspektif dia. Itu gak menarik deh menurut gue. Ya udah, aku baru tahu itu gak menarik. Nah, karena aku tahu ternyata itu menakutkan. Jadi aku cerita nih misalnya sama temen aku, kok gue gak di WhatsApp lagi ya? Emang coba lu ceritain dulu deh, karena salahnya pasti di eluh gitu. Jadi pas lagi ngedate, gue nanya aja sih iseng, karena kan gue suka ngobrol ya gitu. Gue nanya aja, what do you see yourself in 5 years? Lu mah kayak dosen pembimbing katanya. Iya. Enggak, karena yang ada di bayangan cowok itu, dia ketemu calon pacar, bukan calon mertua. Pertanyaan itu harusnya dikeluarkan sama calon mertua. Justru beruntung nggak, dia aku tanya dulu. Jadi dia aman nanti ngejawab ke papa mama aku. Tapi nggak first date juga dong. Terlalu kaget deh kayaknya. Gue juga kalau tiba-tiba first date lah, lu 5 tahun ke depan hidup lo kayak gimana? Mungkin gue sama jawabannya kayak lo. Besok aja gue nggak tahu gimana. Nggak, tapi aku nggak pernah nanya itu lagi karena ternyata pertanyaan itu bukan buat semua orang ya. Karena kalau aku yang ditanya balik, aku nggak apa-apa gitu loh. Ya karena lu sudah tahu. Iya, makanya kan aku nggak bisa menyamakan orang tuh kayak aku kan. Jadi sekarang nih nggak kayak gitu lagi kok ya, cowok-cowok jangan gitu ya, jangan takut lagi deketin gue. Ya iyalah. Nggak, kalau sekarang aku udah beda lagi. Kalau sekarang aku kayak visi kamu tuh ngelihat gitu, lebih ke visi. Nah, itu masih agak santai. Santai kan kalau ngeliat visi kan? Iya, ya ngobrol gitu. First date tuh menurut gue kayak, lu suka apa sih? Kayak gitu-gitu aja, simpel-simpel dulu lah, nggak usah terlalu berat menurut gue ya.
biasanya awalnya simpel dulu, tapi misalnya kita udah di talk nih 3 jam, kan bingung ya kalau simpel doang. Ya Jadi ngebahas aja Grab pendapatan per hari berapa. Kalau bingung mau ngebahas apa setelah 3 jam ya, ya pakai gitu. Maksud gue, kayak kalau first date lu udah langsung bertanya hal-hal yang kayak begitu, menurut gue ya mungkin untuk beberapa cowok merasa satu bisa jadi merasa ditelanjangi, kedua merasa ditelanjangi secara ini ya, tapi ada pemikirannya. kan bisa jawab? Ya ada, tapi pasti akan terhitung kan yang bisa jawab. Iya, sejauh Persentasenya berapa? yang bisa jawab menurut aku, yang membuat aku jawabannya tuh kayak ih gitu. 1 orang sih. Nah. Gitu. Tapi itu jadinya asik banget tuh obrolannya. Jadinya kayak wah pintar gitu.